Oke, baik. Cek 1, 2, 3. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sebentar lagi acara akan dimulai. Sebelumnya izinkan saya membacakan beberapa tata tertib. Yang pelaksanaan kegiatan akan dimulai pukul 10. Peserta dapat bergabung di Zoom meeting 30 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Gunakan format nama instansi underscore nama sebagai contoh Sudin Pusip JP underscore Alex. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menggunakan virtual background selama kegiatan berlangsung. Sudah di-share oleh tim kami di kolom chat, atau Bapak Ibu dapat mengunduh di link berikut ini. Selanjutnya adalah Bapak Ibu dapat menyalakan kamera video dan matikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, mengisi absensi melalui tautan berikut atau sudah dibagikan juga oleh tim kami di kolom chat. Yang terakhir, materi paparan dan sertifikat akan di-share melalui link drive berikut. Sekali lagi kami ingatkan, untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harap mengisi daftar hadir secara lengkap dan benar, yaitu khususnya dalam penulisan nama. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Wahyu Prabowo. Yang kami hormati, Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ibu Witri Yeni Arifin. Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Pusat, Bapak Nur Muhyadi. Narasumber kegiatan, Bapak Dr. M. Setiawan Kusmulyono, dan seluruh peserta yang hadir pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam acara Takbir Talk Show Bisnis Ramadan dengan tema Kelola Uang ala Investor, biar Lebaran tidak tekor. Baik, untuk mengawali acara, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, sekaligus membuka acara. Untuk itu, kepada Bapak Wahyu Prabowo, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Baik, mohon izin Bu Wali, narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ibu Witri Yeni Arifin. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, Bapak M. Setiawan Kusmulyono selaku dosen dan juga Wakil Direktur Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran Universitas Prasetya Mulia. Yang saya hormati, selamat pagi Pak. Yang saya hormati Kepala Seksi Perpustakaan dan Kearsipan Sudin Persib Jakarta Pusat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tentunya yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan acara ngabuburit di Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas daripada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan menjelang juga 100 hari program Pak Gubernur. Seperti kita ketahui bahwasanya Dinas Perpustakaan Kearsipan mempunyai 6 program unggulan. Di antaranya yaitu Gerakan Literasi Jakarta, yang keluarannya yaitu Gerakan Ngabuburit di Perpustakaan. Itu yang pertama. Dan ini
target keluarannya yaitu melalui apa takbir ya, takso yang dikemas dalam bentuk kegiatan berbagi ilmu kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya program unggulan yang lainnya seperti literasi warga Jakarta, kemudian literasi pelajar sepanjang tahun, kemudian festival sastra dan pusat dokumentasi HB Yasin, kemudian gerakan literasi hijau yang dimana ini untuk anak usia dini atau PAUD, dan terakhir yaitu pameran arsip perjalanan 5 abad kota Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini saya rasa sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, di mana pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci dari agar bulan suci Ramadan ini dan Lebaran tetap berjalan tanpa tekanan finansial. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat sangat bersemangat dan terima kasih bisa berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menyelenggarakan kegiatan sebagai bagian dari edukasi literasi keuangan bagi masyarakat. Harapan kami dengan melalui talkshow ini kita dapat memperoleh wawasan dan strategi cerdas dalam mengatur keuangan ala investor sehingga momen Lebaran bisa dinikmati dengan penuh kebahagiaan. Semoga dengan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara talkshow bisnis Ramadan atau takbir dengan tema kelola uang ala investor biar Lebaran tak kotor. Secara resmi saya buka. Demikian, terima kasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita simak arahan yang akan disampaikan oleh Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk itu, kepada Ibu Witrieni Arifin, dipersilakan. Terima kasih, host yang telah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Wahyu Prabowo, yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang hari ini dari Bapak M. Setiawan Kusmulyono, dosen entrepreneurship sekaligus Wakil Direktur Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran Universitas Prasetya Mulia. Para ketua bidang dan pengurus PKK, DPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat, para ketua TPPKK Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Pusat, para pengelola RPTRA, kader Dasawisma, ketua kelompok PKK RW se-Jakarta Pusat, dan semua yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Puji dan syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul menghadiri undangan melalui Zoom meeting ini dalam acara yang luar biasa, yaitu untuk bagaimana dalam suasana Ramadan ini, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita juga diajarkan untuk berlatih tentang kesabaran, pengendalian diri, dan tentunya sangat relevan dengan tema hari ini, bagaimana kebijaksanaan dalam mengolah segala aspek kehidupan termasuk keuangan. Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ngabuburit ini yang mengusung tema kelola uang ala investor agar Lebaran tidak tekor. Nah, ini cocok banget untuk ibu-ibu hari ini. Semua ini sangat relevan karena
kita semua yang seringkali menghadapi tantangan dalam mengatur keuangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebagai ibu rumah tangga dan penggerak kesejahteraan keluarga, kita memiliki peran yang penting dalam mengelola keuangan di rumah tangga. Momen Lebaran sering kali diiringi dengan pengeluaran yang meningkat, mulai dari kebutuhan pangan, pakaian, hingga tradisi berbagi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki strategi yang bijak dalam mengatur keuangan agar tidak mengalami kesulitan setelah Lebaran. Melalui acara ini, saya berharap kita semua bisa mendapatkan wawasan baru mengenai cara mengelola keuangan dengan lebih cerdas, seperti yang dilakukan oleh para investor, prinsip dasar investasi seperti perencanaan keuangan, pengendalian pengeluaran, dan berpikir jangka panjang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjalani Ramadan dan Lebaran dengan penuh kebahagiaan tanpa harus khawatir soal kondisi finansial setelahnya. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua dalam mengelola keuangan dengan lebih bijak. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk arahannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan memasuki foto bersama terlebih dahulu. Mohon kepada para hadirin dapat mengaktifkan kamera dan berikan senyuman terbaik. Di sini saya ada 3 slide. Saya mulai dari slide pertama. Boleh tangannya sambil bentuk literasi, huruf L. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir yang sudah diberikan oleh tim kami. Sekali lagi kami juga izin mengingatkan agar dapat memastikan Bapak Ibu mengisi nama lengkap dan email secara benar dan betul di daftar hadir tersebut karena akan digunakan untuk keperluan pemberian sertifikat. Terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara utama, yaitu pemaparan materi takbir kelola uang ala investor biar lebaran tidak tekor oleh Bapak Dr. M. Setiawan Kusmulyono. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit CV beliau. Beliau merupakan Wakil Direktur Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran di Universitas Prasetya Mulia, serta merangkap sebagai Ketua Program Studi S1 Manajemen di Universitas Prasetya Mulia. Lalu beliau juga merupakan dosen dan peneliti kewirausahaan di Universitas Prasetya Mulia. Beliau juga sudah menyelesaikan program doktor di SBM ITB Bandung. Wah, luar biasa sekali. Kepada Bapak Dr. M. Setiawan Kusmulyono, dipersilahkan. Oke, halo Mbak Hana, suara saya terdengar Mbak Hana? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya sebelum memulai sharing materinya, nih teman-teman sudah ramai sekali. Wah, tadi saya lihat galerinya sangat penuh sekali. Izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat terlebih dahulu kepada Bapak Wahyu Prabowo selaku PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Terima kasih atas undangannya Bapak. Semoga nanti bisa memenuhi harapan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Dan yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Witri Arifin selaku tim penggerak PKK Jakarta Pusat. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat Ibu kepada ibu-ibu PKK nih sebagai tulang punggung keluarga nanti saat Lebaran biar nggak tekor ya Bu. Amin. Ini kebetulan tanpa sengaja outfitnya sama nih, kita sama-sama marun ya Ibu. Wah, semoga menjadi sinyal-sinyal positif bahwa nanti Lebaran kita nggak tekor. Baik, izinkan saya Bapak, Pak Wahyu dan Bu Witri untuk bisa sharing materinya dan Bapak Ibu teman-teman, ini juga ada adik-adik, semuanya wah senang sekali. Jadi bisa langsung nih nanti Bapak Ibunya langsung
ngobrol sama adik-adiknya dapat materi apa hari ini. Mbak Hana nanti mohon bantuannya kalau misalnya ada yang kurang jelas begitu ya Mbak Hana ya. Saya izin untuk share screen sebentar. Oke, sebentar saya switch dulu. Ya, apakah sudah tampil Mbak Hana full? Ya, sudah full Pak tampilnya. Oke, baik. Saya punya waktu beberapa menit ke depan untuk sharing tentang semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi hari ini dengan judul Kelola Uang ala Investor Biar Lebaran Tidak Tekor. Baik, tadi sudah disampaikan, tapi sepertinya nanti boleh disapa saja pakai nama nama panggilan begitu ya, Mbak Hana atau Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Setiawan Kusmulyono, tapi silakan panggil saja Kelly boleh, Kelly juga boleh silakan. Saya dari Prasetya Mulia, universitas yang ada di Cilandak dan di BSD juga. Kami fokus di sekolah bisnis dan ini eh, aktivitas saya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu teman-teman juga mau belajar bisnis, silakan gitu ya. Silakan mampir ke kampus kami yang ada di Cilandak. Siapa tahu kita bisa membantu bersama-sama. Ini kurang lebih gambarannya. Saya juga selain mengajar juga ada pendampingan ini beberapa yang menjadi pendampingan saya bisnis-bisnis saya cuma skip-skip aja supaya bisa lebih kelihatan. Baik, saya mulai aja Bapak Ibu teman-teman semoga nanti bisa bermanfaat buat semuanya dan saya mohon maaf sebelumnya sengaja saya tampilkan beberapa foto yang memang menggugah selera ini sebagai bentuk cobaan aja ya Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Ah, presentasi ini saya bagi dalam tiga bagian teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah disiplin berpengeluaran. Kenapa kita bicara disiplin berpengeluaran? Tadi kan salah satunya biar nggak tekor begitu ya. Baru yang kedua kita ngomongin bijak berpemasukan. Tuh, jadi supaya nggak tekor kita juga harus cari cara biar punya pendapatan begitu. Dan yang ketiga, kalau pengen nambah-nambah gimana caranya? Nah, kita masukin kreatif berjualan. Jadi tiga bagian ini yang akan saya sampaikan. Walaupun mungkin ya teman-teman ini kalau di Prasetya Mulia ini 2 semester nih teman-teman. Jadi Bapak Ibu semuanya dalam waktu kurang dari 2 jam sudah dapat materi 2 semester. Nah, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanya lebih lanjut, silahkan nanti dibantu sama Mbak Hana kalau ada yang mau ditanyakan begitu ya. Dan saya mungkin tidak bisa sampai detail sekali karena memang waktunya terbatas. Nah, saya ingin mulai dari gambaran dulu nih Bapak Ibu teman-teman ini yang sering dilupakan. Dan kayaknya ini terjadi ini di momen Lebaran atau momen puasa kita tahun ini. Salah satu yang kita syukuri dalam puasa tahun ini ya, kita puasanya bareng nih. Jadi nggak ada yang beda-beda mulainya. Kemarin kita sama-sama mulai 1 Maret 2025 dan kemungkinan kita akan selesai juga bareng-bareng tanggal 30. Jadi tanggal 31 Maret 2025 kita sudah bisa Lebaran sama-sama. Saya mau kasih timelinenya dulu nih. Karena kalau nggak dikasih timelinenya kita kadang lupa. Ya, terutama buat Bapak Ibu yang belum mulai berwirausaha, masih mengandalkan pendapatannya tuh dari gaji bulanan. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi saya punya 2 titik, 1 titik di sini, satu lagi di sini. Ini ada garisnya. Nah, ini adalah awal mula puasa ya, teman-teman, 1 Maret 2005. 2025. Nah, mulai puasa. Selanjutnya, saya taruh titik di sini. Ini adalah tanggal 19 sampai 21 Maret 2025. Ini masih tanggal perkiraan. Kira-kira apa? Kira-kira buat yang punya pekerjaan nih, saya nggak tahu ya kalau PNS tuh bagaimana, tapi kira-kira kalau pegawai swasta di periode tanggal ini THR cair. Ya, ini yang diharapkan nih, 19 sampai 21 Maret. Lalu ada titik satu lagi di sini, yaitu titik 31 Maret 2025. 31 Maret 2025 apa? Adik-adik mungkin ada yang tahu? Ya, insya Allah kita Lebaran. Ini 1 Syawal. Jadi sudah ada 1 Maret, 19 sampai 21 Maret, ada 31 Maret, ini bilangnya Lebaran. Nah, berarti apa yang terjadi antara 21 Maret sampai 31 Maret? Kalau saya bisa tulis, ini kemungkinan adalah shopping-shopping. Ya. Udah mulai punya THR, udah mulai ke mana ya? Ke Tanah Abang, atau udah mulai buka Shopee secara rutin, Tokopedia, atau apapun itu. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita hari ini. Biar tidak apa namanya tidak tekor. Terus ada tanggal apa lagi nih?
Kita kadang lupa gitu ya, masih ada tanggal 25 Maret 2025 yang biasanya ada gajian. Jadi kadang ada yang gajian tanggal 25, ada yang gajian tanggal 30. Tapi kalau besok ini gajiannya tanggal 25, ada kemungkinan itu nggak kerasa. Karena nyampur sama THR. Ya, teman-teman. Terus, nanti setelah Lebaran kan ini nih. Wah, habis THR, Lebaran, jalan-jalan, bagi-bagi amplop gitu ya. Sampai 7 April, kita masuk kerja. Nah, kemungkinan tanggal 26 April, kita gajian lagi nih buat yang teman-teman gajian 25-26. Tapi yang kemudian menjadi tantangan adalah ada kemungkinan kalau kita nggak ngatur uang dengan baik, maka 7 April sampai 26 April puasa lagi. Puasanya bener-bener yang puasa nggak ada THR lagi. Nah ini petanya Bapak Ibu teman-teman adik-adik nanti adik-adik ini biasanya dapat THR di sini nih. Wah jajan pada di sini nih. Tapi besok lupa nggak nabung, nggak disimpan malah buat jajan mainan, beli voucher game. Nah, kalau nggak disimpan dengan baik, kalau nggak punya cara pengeluaran yang baik, ini bisa tekor. Kenapa? Pada bulan ini, ya Ramadan tahun ini, THR dan uang gaji Maret berpotensi tercampur nih, teman-teman. Kalau nggak diatur ya, jadi kecampur nih. Saya nggak tahu mana gaji, mana THR. Kemudian bisa habis dalam periode silaturahmi buat shopping-shopping nih ya, sama jalan-jalan bagi-bagi angpau. Tahu-tahu setelah 7 April habis. Puasa lagi. Jadi malah Aprilnya puasa Senin Kemis. Nah kalau kata anak Betawi ini, jadi gimana nih? Gue harus gimana dong? Saya harus gimana nih? Biar nggak kejadian. Biar setelah Lebaran pun kita tetap happy-happy. Nah makanya yang pertama nih, kita harus disiplin berpengeluaran. Nah ini buat adik-adik, teman-teman dan semuanya, kita harus disiplin berpengeluaran. Oke? Nah ini mohon bantuan Bahana, kayaknya ada yang eh, ketulis di layar begitu ya. Nanti tolong dibantu ininya. Oke. Nah, apa sih disiplin berpengeluaran, teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Nah, ini saya mau ngingetin, kita itu punya gaya belanja berbeda-beda. Kita sebut namanya soft style. Apa sih soft style, gaya belanja beda-beda itu? Pertama, ada yang namanya si paling hemat. Ada yang namanya si pintar, ada yang namanya si paling loyal, dan ada yang namanya si paling ngetren. Wah, jadi gaya belanja itu beda-beda. Si paling hemat tuh gimana? Kalau mau beli, lihat dulu. Kalau nggak diskon, dia nggak mau. Nah, terus bandingin harga. Ambil yang paling murah. Kalau sama si paling hemat, saya nggak khawatir. Shopping-shopping pasti hemat. Jadi nomor satu ini si paling hemat aman nih teman-teman ya. Yang kedua, si pintar. Wah, si pintar tuh gimana? Sebelum beli, udah nyari tahu informasinya. Bandingin harga. Pakai daftar belanja. Untuk si pintar, saya juga nggak khawatir akan tekor. Karena dia belanja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang mulai khawatir nih, nomor tiga, si paling loyal. Wah, pokoknya saya setia banget nih sama itu. Pokoknya kalau nggak ada itu saya nggak beli. Itu harganya naik, saya beli. Padahal penggantinya banyak. Saya kalau nggak pakai skincare yang ini, kayaknya gimana gitu. Nggak mau ganti, si paling loyal. Dan terakhir, butuh nggak butuh tetap beli. Itu si paling ngetren. Wah, ada barang baru, reaktif beli. Ini biasanya nih, kalau di toko-toko supermarket modern, sebelum bayar kasir, itu ada barang-barang depan kasir. Itu suka ngambilin buat dibayar. Ini sih paling impulsif sebenarnya. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini, kita tuh punya gaya belanja beda-beda. Tinggal dilihat aja, tinggal refleksi aja tuh saya yang mana. Nomor satu, si paling hemat dan si pintar, ini paling aman deh menurut saya. Karena dia pasti fokus sama diskon, dia pasti bikin catatan belanja. Nah, buat yang lain gimana? Nah, ini penting dulu. Baru kita lanjut ke slide selanjutnya. Disiplin berpengeluaran. Kenapa ini harus penting? Bapak, Ibu, teman-teman, saya kasih gambaran seperti ini. Kalau misalkan kaki kita luka, berdarah, maka langkah yang harus kita lakukan selanjutnya apa? Langkah yang terdekat yang harus kita lakukan itu adalah stop the bleeding. Hentikan pendarahannya, tutup pendarahannya. Jadi nama lainnya atau kalau kalau itu di kaki gitu ya, kalau ini di dalam keluarga kita, maka stop kebocorannya.
Jadi jangan bocor. Keuangan kita jangan bocor dulu. Jadi sebelum kita mulai belanja, makanya pengeluaran itu nomor satu dibahasnya di sini. Sebelum kita mulai belanja, kita pastiin jangan bocor dulu. Kan kalau bocor tipis lama-lama habis. Nah, gimana caranya? Pertama, teman-teman, Bapak Ibu, saya sangat sarankan biar nggak tekor, biar nggak bocor, rajin nyatet. Ada banyak sekali aplikasi buat nyatet. Nyatet. Kesuksesan pertama punya dana yang aman itu mencatat. Bisa di HP, bisa di kertas, terserah deh. Itu yang pertama. Yang kedua, dibikin batas Bapak Ibu teman-teman. Besok nih THR. Kalau ngasih bocil-bocil amplop segini deh. Nanti buat ngasih orang tua segini deh. Buat zakat mal jangan lupa segini deh. Buat beli baju kita sendiri segini deh. Dibuat ada catatannya berapa persennya Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba, wah kita yuk jalan-jalan sewa mobil. Wah udah nggak apa-apa, senang-senang hari ini kita Lebaran, hari kemenangan. Besoknya amsyong Bapak Ibu kalau nggak punya batas pengeluaran. Jadi batas pengeluaran itu ya banyak sekali. Ini biasanya contoh. Kalau misalkan nanti THR kita bisa bagi-bagi nih. 50, 30, 20. 50 buat tabungan, makan. Sorry, kebutuhan dasarnya dulu, pengeluaran. 30% buat tabung. Oke, sebentar. Eh, oke, Udah, kembali. 20% buat investasi. Jadi THR jangan semuanya dipakai Bapak Ibu. Gitu. Disimpan juga tunjangan hari raya. Jadi kalau tunjangan hari raya itu kan namanya apa ya? Kalau ada kelebihan gitu ya, bisa buat nutupin itu. Jadi punya batas pengeluaran. Nah, ini juga banyak sekali. Tinggal dilihat di internet banyak banget cara-cara ngatur pengeluaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, biar kita disiplin berpengeluaran, Bapak Ibu, harus punya alternatif. Nah, alternatif itu gimana? Pasti minta, wah baju baru. Pokoknya harus baju baru. Yuk kita ke mall. Yuk kita ke Shopee. Lihat mana baju baru. Coba dipikirin jangan baju baru deh, tapi gaya baru. Gitu ya, gaya baru tuh mungkin baju lama di mix and match, dicocok logiin. Ih, jadi keren. Misalnya pakai jeans, atasnya koko. Wah, jadi anak muda banget. Misalkan seperti itu. Jadi diatur-atur daripada beli baru. Atau kalau terpaksa beli baru, coba cek dulu. Apakah mendingan beli baru, apa thrifting. Tapi thriftingnya yang lokal ya. Jangan yang impor. Harus sepatu baru nih. Tetangga pakai sepatu baru. Sepatu baru apa sol ulang. Di apa ya, dikasih semir gitu biar lebih kinclong. Dicuci sebelum lebaran. Kan bisa lebih hemat. Atau daripada kita jajan, beli nastar, dan macam-macam. Bikin sendiri. Malah bisa dijual. Jadi mulai dipikirin Bapak Ibu, daripada kita ngeluarin, kenapa nggak kita bikin? Selama masih masuk akal dan kita bisa. Nah itu disiplin berpengeluaran Bapak Ibu. Jadi kita harus nyatet. Yang kedua, kita tadi harus punya batas. Yang ketiga, kita punya alternatif. Nggak semuanya harus baru. Oke. Nah, semoga kegambar nih Bapak Ibu. Kita tutupin bocornya dulu. Ya, teman-teman adik-adik juga jangan jajan sembarangan. Simpen duitnya. Nabung, investasi. Hmm, Ya. Nah, setelah kita tahu, nah ini mohon maaf nih ada bakso seger nih siang-siang ya. Setelah kita tahu gimana kita bijak berpengeluaran, baru deh kita ngomongin bijak berpemasukan. Jadi kalau pengeluaran udah disiplin, enak nih. Kalau pertahanan, jadi keuangan pengeluaran itu adalah kalau di sepak bola tuh bertahan. Jadi kalau pertahanannya udah kokoh, nyerangnya gampang, nyari uangnya gampang. Karena pertahanannya udah kokoh, udah aman. Nah, gimana nih Bapak Ibu teman-teman bijak berpemasukan? Ya, kalau saya cenderung lebih pengen ngasih tahu supaya kita nggak ketipu gitu, supaya kita nggak kena sesuatu lah gitu ya. Nah, kenapa di pemasukan kata-katanya tuh bukan disiplin, bukan kreatif, tapi malah bijak. Nah, begini Bapak Ibu teman-teman. Saya pernah melihat situasi bahwa ternyata gitu ya. Kalau kita nggak punya keyakinan akan Tuhan yang memadai, jadi nggak yakin gitu ya teman-teman nih, pada kondisi terdesak untuk urusan perut semua akan dirasa halal. Nah, ini yang nggak boleh. Kita harus yakin.
Mohon maaf, ini terjadi nih, judi online. Adik-adik ini nggak boleh ya. Kalau ada gambar-gambar kayak gini, jangan diklik. Nanti adik-adik akan kena macam-macam. Ini tidak boleh. Dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah. Kalau sudah kena gini, nanti kena adiktif. Hartanya hilang semuanya, malah nggak bisa sukses. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, terutama yang nanti sudah punya pasangan, suami, ingetin. Jangan coba-coba. Adik-adik juga, kalau ada game-game yang bodong seperti ini, jangan diklik. Kalau yang udah pada punya HP ini ya. Jadi harus hati-hati. Saya ingin mengingatkan, hati-hati dengan judi online. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, judi online di Indonesia itu sudah hampir 400 triliun setahun. Bayangin, itu hampir-hampir ngalahin zakat. Dan kenapa kemudian banyak dipilih? Karena bayarnya gampang. Lihat, ini adalah akun-akun yang sering digunakan untuk membayar judi online. Jadi tolong adik-adik, Bapak Ibu, hindari. Jangan sekalipun coba-coba. Ya, karena ini yang bikin bocor tipis jadi bocor gede. Nanti kalau sudah kalah, itu penasaran. Menang ketagihan walaupun belum menang lagi. Nanti kalau kalah, 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 nggak mungkin Bapak Ibu jadi kaya dengan judi. Ya, tolong apa ya, sama sekali diingatkan lah, jangan sampai terjadi. Gitu ya. Itu ya, awas judol. Kemudian juga hati-hati, nih Bapak Ibu punya THR, nanti banyak yang nawarin. Nah, makanya yang kedua nih, Bapak Ibu, awas bodong. Jadi ketika nanti Bapak Ibu punya uang, kenapa harus awas bodong? Banyak investasi bodong. Banyak yang nawarin, udah taruh uang aja di saya. Nanti sebelum Lebaran saya gandain. Naruh 1 juta, nanti takbiran saya jadi 2 juta. Nanti ditungguin takbiran, uangnya nggak datang. Orangnya kabur. Kenapa bisa tergoda? Ya karena fitrahnya manusia itu ya nggak puas, pengen nyoba. Jadi jangan pernah tertipu sama investasi bodong. Ada yang nawarin, udah taruh di uang di saya aja. Jangan, lebih baik taruh uang di bank. Cari yang terpercaya, cari yang resmi, yang bisa dicari di internet. Yang kalau dicek PT Bank BNI ada banknya. Bank Mandiri ada banknya. Ya, jangan terperdaya sama yang ngaku-ngaku bisa gandain uang. Yang ngaku-ngaku taruh di saya dikembalikan 2 kali lipat dalam 2 hari. Karena sederhananya kalau kayak begitu dia nggak perlu duitnya Bapak Ibu. Pakai aja duit sendiri. Ngapain nawar-nawarin? Kan gitu ya. Nah, ini mendekati Lebaran tuh kita jadi kegoda kan. Ah, lumayan nih. Taruh di bank ini aja katanya dia bisa bikin uang dari 10.000 jadi 20.000. Jangan percaya. Ya. Nah, berikutnya. Ini yang biasanya si bodong ini adalah skema Ponzi. Jadi kalau ditawarin macam-macam harus hati-hati. Ini penipuan. Karena nanti uang yang dibayarin itu sebenarnya bukan dari hasil usaha. Tapi dari hasil orang-orang yang diambil lagi gitu. Jadi member cari member. Jangan percaya. Ya, Bapak Ibu, ini saya ingatkan. Bijak berpemasukan. Pengen nyari pemasukan yang cepat, malah jadinya apes nanti. Ya, kemudian berikutnya adalah hati-hati. Ini buat adik-adik juga. Bapak Ibu juga, awas. Sekarang lagi rame namanya scam. Apalagi mau puasa begitu, mau lebaran begini. Scam, scam itu apa? Ya, scam itu adalah penipuan atau kecurangan yang nanti bertujuan untuk dapetin informasi, dapetin PIN, dapetin data-data pribadi, nanti diambil uang semuanya, kita ketipu, kita malah hancur. Dan nanti bisa macam-macam bentuk-bentuk scam. Ini saya gambarin jenis-jenis scam nih, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik jangan ketipu. Buat yang muda-muda juga jangan. Yang pertama namanya romance scam. Pura-pura dapat pasangan, minta dikirimin, tolong dong, kirimin saya pulsa biar saya bisa video callan terus. Padahal itu mah AI. Uang dikirim berkali-kali ngajak ketemu langsung ternyata tidak ada. Saya janji ya datang nanti habis lebaran mau ngelamar. Setelah lebaran orangnya nggak ada. Emang orang yang palsu. Scam. Kemudian investasi seperti tadi. Penipuan barang dan jasa ibu ini buat lebaran. Kalau bisa taruh uang sekarang cepet ibu saya berikan 1 kilo nastar. Kegoda kan? Jadi harus hati-hati. Penipuan apa lagi? Lowongan kerja. Ini nih. Wah ini kesempatan buat lowongan kerja nih mau lebaran. Bisa nambah-nambah. Pas sudah datang Bapak Ibu tapi store uang dulu ya.
Nah, kalau ada yang nyetor uang dulu, Bapak Ibu jangan percaya. Kalau nggak nanti malah Bapak Ibu tekor sendiri. Terus nanti ancaman pemerasan. Ini saya pegang fotonya Bapak Ibu saya ini. Penipuan impersonifikasi. Misalnya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu nih sekarang kami tahan nih. Ini jadi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik jangan percaya dulu. Cek dulu. Ini kami tahan. Kalau nggak setor uang, anak Bapak Ibu kami tahan. Bapak Ibu anaknya di rumah sakit nih. Kalau nggak setor nggak bisa operasi nih. Nanti dokternya nggak mau kerja nih. Jadi harus hati-hati. Nanti yang uang kita sudah kumpulkan, rencana buat kita nikmatin Lebaran, nikmatin Ramadan dengan tenang, malah habis. Dengan penipuan-penipuan yang seperti ini. Jadi kita jangan tergoda. Nah, berikutnya, Bapak Ibu mungkin nggak dapat kesempatan dapat THR atau apa, pengen nambah-nambah, akhirnya kepinjol. Hati-hati Bapak Ibu. Sudah banyak contohnya. Jangan kegoda. Wah, saya senang sekali dapat pinjaman 50 juta. Bapak Ibu jangan tergoda. Jangan tergoda. Pinjol itu nikmat di depan. Ya, harus hati-hati. Berikutnya apa lagi? Pay letter, nih seru nih. Banyak yang kemudian, enak beli-beli, klik-klik aja. Buy now, pay later. Wah, nanti setelah tagihannya datang, bisa nangis kejer, lupa beli terus. Jadi harus hati-hati. Pemasukan yang baik itu pemasukan yang organik. Ya, pemasukan yang baik itu pemasukan yang organik. Pemasukan yang organik. Pemasukan dari hasil kerja, dari hasil bisnis, bukan dari hasil pinjaman. Ya. Nah, gimana cara ngatasinnya ini penting. Ya, pertama cek websitenya ada nggak di OJK. Kemudian harus sering bertanya kepada siapapun. Ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Verifikasi, tanya kepada yang lebih pintar. Nah, makanya literasinya harus meningkat. Nah, saya senang sekali nih, suku dinas perpustakaan dan kearsipan. Jadi teman-teman harus rajin datang ke perpus. Ngecek, tanya sama pustakawan-pustakawan. Ini bener nggak? Kan kakak-kakak di sini pada baik-baik semua. Harus dicek. Dek, ini jangan. Ini pokoknya literasi kita harus meningkat. Dan terakhir, Bapak Ibu adik-adik jangan pernah panik. Cek dulu ya, jangan pernah panik. Oke, semoga jelas. Yang kedua, nah, saya lanjut ke yang berikutnya. Nih, yang ketiga nih, mohon maaf nih, ini makanannya enak banget nih buat makan siang seharusnya. Tapi ini Ramadan ya, ini godaannya tinggi. Nah, kreatif berjualan. Nah, kreatif berjualan. Kenapa ini penting? Nah, kan butuh pemasukan. Yang dihindari tadi sudah saya jelaskan. Nah, saya pengen jelasin yang berpemasukan. Saya jelasin ini dulu nih, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi, sebenarnya bisnis itu hanya salah satu aja. Bisnis itu hanya salah satu aja. Ya, Bapak Ibu kalau mau dapat masukan bisa banyak nanti. Bisa nabung di bank, bisa deposito, reksadana, surat utang, emas saham. Saya nggak jelasin di sini. Tapi bisnis salah satunya. Cuman saya ingetin Bapak Ibu kalau mau bisnis, ingat dulu gini. Artinya apa di gambar ini? Sebelum ngatur dompet orang lain, dompet kita harus benar dulu. Ya, karena nggak semuanya itu harus dengan bisnis. Tadi penerimaan kita kerja juga bisa. Karena nanti kalau dapat uang bisa banyak Bapak Ibu caranya. Bisa kerja lagi gitu ya, dapat honor. Bisa jadi afiliator, dapat komisi. Itu uangnya lumayan juga Bapak Ibu. Bisa kayak punya kita investasi, dapat capital. Atau jual aset bisa dapat duit. Punya saham, punya bunga, royalti. Ya, mungkin beberapa ini masih baru, tapi nggak semuanya harus bisnis. Ya, ini sumber penerimaan selain bisnis. Nah, jadi kalau mau bisnis, nah apa yang harus disiapin? Ada tiga hal nih. Pertama, tujuannya mau apa? Jelas dulu. Kedua, resiko profilnya gimana? Bisa nahan resiko nggak? Bisnis itu resikonya tinggi. Adik-adik juga udah mulai sih boleh berbisnis dari kecil. Belajar biar nanti gedenya makin jago gitu ya. Tapi harus siap dulu ya. Dan punya modal kewirausahaan berapa? Ini bukan modal uang. Mari kita lihat satu-satu. Kalau memang nanti mau lebaran, tujuan finansial itu apa? Apa pengen kaya aja? Apa pengen hidup tenang? Apa pengen nggak ganggu anak? Biar beli apa-apa aja gampang. Bisa jalan-jalan, gampang sedekah, ibadah tenang, macam-macam terserah. Tapi jelas dulu, supaya jelas tujuannya gimana. Ya, kemudian setelah jelas tujuannya, Bapak Ibu lihat profil resikonya. Bisnis itu fluktuatif. Jadi Bapak
Bapak Ibu jantungnya kuat nggak? Wah, ini saya bisnis nih. Sampai mau lebaran, malam takbiran belum laku-laku. Hati, pasangan. Pasangan nanya mulu, mana uangnya? Gitu. Ya, jadi nanti kita bisa milih. Ya udah, nggak usah bisnis yang berat-berat deh kalau kayak begitu. Sembako aja, bisa. Jadi nanti ada pilihannya, Bapak Ibu. Ya, ini saya secara umum dulu aja. Dan modalnya gimana? Bapak Ibu harus punya apa? Nggak harus modal ekonomi, nggak harus modal uang, Bapak Ibu. Modal paling utama, ya Bapak Ibu tuh ini. Pengetahuan. Lalu punya kenalan, baru nanti uang menyusul. Nggak harus dengan uang. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang saya coba kasih gambaran. Kira-kira bisnis apa aja nih yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan, bisa Bapak Ibu rintis di 20 hari terakhir ini menjelang Lebaran deh. Ya, jadi model bisnis pembawa kebahagiaan di tengah Ramadan. Ya, bidang bisnisnya banyak nih Bapak Ibu ya, fashion, macam-macam. Saya coba yang lebih mudah aja deh. Pertama, Bapak Ibu yang rendah biaya, bikin bisnis rendah modal, itu bisa jadi dropshipper. Dropshipper itu jualin barang orang lain. Pakai HP aja kita udah bisa. Bisa langsung mulai usahanya. Nggak usah nyetok barang. Bapak Ibu nggak ribet modal gadget aja. Jadi nanti kalau Ibu daftar sebagai dropshipper, tinggal diklik saya sebagai dropshipper. Orang beli lewat toko kita, dianterin pakai toko yang utama. Uangnya kita dapat komisinya nanti. Kan lumayan, nggak keluar duit. Barang kita nggak usah nyiapin. Dropshipper. Kalau ditekunin lumayan Bapak Ibu. Nah, agak lebih tinggi dari dropshipper. Dropshipper kalau dropshipper bikin toko gitu ya. Ada yang lebih tinggi, namanya affiliate. Yang kedua, ini bisa. Cuman Bapak Ibu kalau affiliate ini, Bapak Ibu harus sedikit aktif. Teman-teman juga sedikit aktif, bikin konten. Seakan-akan itu produknya teman-teman. Nanti orang belinya pakai linknya teman-teman. Bapak Ibu. Linknya dipakai, dibeli. Bapak Ibu dapat komisi. Lumayan. Sekarang ya 15%, maksimal sih 15%, 20% itu penjualan di Shopee itu katanya datangnya dari affiliate. Artinya orang tidak datang ke toko asli, tapi pakai affiliate-affiliate. Bapak Ibu bikin di TikTok, Bapak Ibu bikin di Instagram, nanti eh, linknya diklik, orang itu beli, Bapak Ibu dapat komisi. Itu namanya afiliator, ya. Kedua, yang ketiga bisa juga just tipper. Wah, just tip ini nih nanti mau mudik nih misalnya Bapak Ibu yang lagi di DKI mau mudik ditanyain, wah di list nih barang-barang yang ada di Jakarta tapi nggak ada di kampung. Yang mau nitip siapa? Harga segini ya, harga segini. Kirim uangnya dulu. Wah, Bapak Ibu mudik bukan bawa barang-barang, malah bawa produk-produk untuk dikasih ke tetangga yang pada bayar. Wah, jadi untung kan? Pas balik dari kampung mau ke Jakarta, tanya teman-teman kantor, ini dari kampung nih, ada gula kelapa enak nih, ada ini enak nih, siapa yang mau pesen? Just tip. Dapat duit lagi. Yang keempat, Bapak Ibu, nih paling banyak nih, ini paling besar Bapak Ibu. Jasa penitipan hewan peliharaan. Seperti kucing, anjing, dan macam-macam tuh. Kalau Bapak Ibu punya kesenangan sama hewan, ah udah nih ada kamar kosong, kita rapiin deh. Buat kandang kucing atau kandang hewan-hewan yang unik, nanti seharinya 15.000 atau 20.000. Bapak Ibu nggak mudik, tapi dapat duit dari yang pada mudik, nitipin di Bapak Ibu. Bahkan nanti bisnisnya bisa lanjut. Ah, bagus nih nitipin hewan. Ah, saya mau bikin pet shop deh. Itu bisa. Jadi dari situ. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini juga kenceng. Biasanya kan IRT pada pulang nih, yang biasa bantuin kita. Kita bisa bikin jasa infal. Banyak loh Bapak Ibu yang pengen tetap kerja pas masa Lebaran. Bapak Ibu bisa koordinasiin. Yang penting KTP jelas, gitu-gitu aja. Atau kalau Bapak Ibu mau bikin jasa cuci setrika bebersih, ini juga paling banyak. Laundry itu pasti pada penuh. Karena IRT-nya pada pulang, yang punya rumah males nyuci sendiri. Kenapa nggak dibikin sendiri sama Bapak Ibu? Wah, lumayan kan nambah. Ajak tetangga yang mungkin lagi santai untuk bantu. Bisa juga berikutnya, hampers unik. Jadi bukan hampers biasa, tapi hampers unik. Dibikin apa? Hampers uang buat orang tua tidak di dalam amplop-amplop, tapi dibikin bunga kayak gini. Jadi kayak pas wisuda atau ulang tahun pernikahan. Hampersnya unik-unik. Atau ada yang menarik nih, ada yang baru. Jualan paket infak. Ini bukan berarti menjual apa agama tuh gitu, bukan Bapak Ibu. Jadi bisa
Kan orang tuh pengen berbagi, tapi bingung ngelompokinnya gimana. Kita bikinin 50.000 tuh dapat ini. Jadi nanti dia biasanya keliling naik mobil, ketemu orang yang minta-minta, ketemu kaum duafa, dibagi. Nah, itu kita bisa bikinin paket sembakonya, paket infaknya. Kan menarik tuh. Terus, ini juga penting. Tahun lalu saya punya masalah nih Bapak Ibu. Gak bikin ketupat. Saya pernah akhirnya di tahun lalu itu, saya pesen sate Padang satu porsi, ketupatnya minta 10. Saking nggak punya ketupatnya. Jadi Bapak Ibu bisa nawarin dari sekarang. Saya bikinin ketupat ya. Bapak Ibu kalau dapat aja satu ketupat itu 5.000. Yang nggak pulang ditawarin semua di setor nanti pas malam takbiran. Itu pada seneng. Atau bisa juga berikutnya, jualan bunga. Ini bunga mulai ramai Bapak Ibu. Nanti pas Lebaran tuh banyak yang bawa bunga sebagai bentuk tanda kasih sayang dan juga ini ada bunga paket. Kalau mau ke makam pulang dari sholat Id, jadi sekarang jual bunganya jangan di makam, tapi pulang sholat Id karena biasa sholat Id langsung ke makam dijual bunga-bunganya. Wah ini keren-keren ya. Berikutnya merchandise Lebaran bikin yang unik-unik. Wah ini pasti pada suka. Ngeprint sendiri buat apa nanti jadi hal-hal yang unik ya. Semoga jelas. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, ketika menghadapi ini tadi, kita harus disiplin pengeluaran, pemasukan bijak. Kita harus kreatif jualan. Kesimpulannya gimana? Supaya kita berpikir ala investor, lebaran nggak tekor. Jadi tipsnya, pertama harus nyatet. Gimana pun harus nyatet. Kedua, Bapak Ibu bikin batasan. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik bikin batasan. Jangan tiba-tiba, wah, semuanya jadi serakah gitu ya. Terus punya alternatif. Kalau memang yang ini terlalu mahal, bolehlah. Kalau mungkin sirup marjan terlalu mahal, bolehlah sirup DEF gitu ya, atau GHI. Karena ABC-nya susah gitu. Kalau nggak dipartisi, dana tuh dipotong-potong. Atau Bapak Ibu bisa cari tambahan. Itu bisa. Yang penting Bapak Ibu sekarang sesuai banget yang ngadain acara ini adalah suku dinas perpustakaan dan kearsipan. Maka Bapak Ibu literasinya harus meningkat. Biar nggak ketipu, biar nggak semuanya. Artinya kita punya uang banyak, sekali ketipu hilang semuanya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sharing. Semoga nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada Mbak Hana sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak materinya sangat luar biasa dan menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau langsung raise hand atau yang ditanyakan, boleh langsung banget nih. Karena materinya jujur buat saya sendiri sangat menarik, Bapak. Oke, adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat atau langsung on mic-nya juga boleh. Mungkin masih ingin difikirkan dulu kali ya, Pak, yang mau ditanyakan. Kalau saya yang nanya duluan, boleh nggak nih, Pak? Boleh Mbak Hana silakan. Oke, Bapak, jujur saya sangat tertarik banget di bagian ketiga tadi. Di slide pertama itu ada obligasi, reksadana, dan deposito. Saya sebagai orang awam dan anak muda ya Pak ya, itu sangat tertarik banget buat investasi. Nah, buat orang awam, itu boleh dijelaskan nggak sih Pak, perbedaan di antara ketiga hal tersebut tuh apa? Ya, baik. Terima kasih sederhana. Begini Mbak Hana dan teman-teman. Paling bawah tadi namanya tabungan ya. Ya. Bapak Ibu kalau bisa jangan banyak di tabungan. Ini semuanya saya coba mengingatkan aja. Kenapa? Karena kalau kita punya uang banyak di tabungan, satu, resiko paling besar dari uang tabungan adalah gampang dicairin. Ya, ada ATM, ambil. Debit, bayar, ambil. Itu satu. Resiko kedua adalah bunganya gede, Bapak Ibu, teman-teman. Bunga itu bunga negatif ya, bunga potongan. Jadi tabungan bank itu 1% setahun. Biaya administrasi di atas 1% setahun. Jadi kalau kita punya uang cuma di bawah 100.000, beberapa tahun nggak diapa-apain, uang itu pasti habis. Makanya menabung tuh nggak terlalu cocok. Lalu ada deposito nih Bapak Ibu teman-teman. Biasanya kalau orang tua kita ya, Mbak Hana orang tuanya mungkin nyimpen uang di deposito. Tapi deposito itu sebenarnya mirip dengan tabungan. Apalagi sekarang dengan adanya internet banking Bapak Ibu, deposito itu dibuat kurang dari 1 menit, dicairin bisa kurang dari 1 menit. Jadi terlalu gampang.
Jadi kalau deposito itu sederhananya adalah kalau Bapak Ibu nih besok dapat THR, dapat rezeki nomplok di atas berapa ya? Sekarang deposito 2 jutaan juga bisa. Dapat rezeki nomplok di atas 2 juta dan uangnya nggak mau diapa-apain dan nggak mau kelihatan di tabungan. Itu deposito. Depositonya sebulan aja. Pakai online. Itu bisa. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah pakai bank-bank negara, ya saya sebut aja Bank BNI, BTN, Mandiri, yang bank-bank punya negara, BUMN, itu semua sudah bisa online deposito. Mudah, aman. Yang penting gini Bapak Ibu, Mbak Hana saya juga coba ingetin. Yang harus hati-hati adalah ketika nih misalkan pegang HP, mau bayar keris, mau bayar apa, itu lupa ditutupin apanya coba. Ketika ngetik PIN. Nah itu harus hati-hati di situ aja. Jadi nanti kelihatan di CCTV, Bapak Ibu dihack, kena habis karena PIN-nya ketahuan. Yang ketiga, nah itu tadi nabung ya. Jadi kalau deposito sama tabungan saya sebutnya nabung. Kalau investasi beda. Investasi itu bisa ke saham, emas, properti yang sifatnya lebih luas. Buat teman-teman, makanya sebenarnya ya harus mulai berpikir investasi dari awal. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu cocok dengan lagu eh, Bang Bing Bang, yuk kita ke bank terus tang ting tung menabung lah gitu. Karena yang disuruh menabung, bukan investasi. Jadi harusnya lagunya diganti. Jangan nabung tapi investasi. Karena kalau investasi itu tumbuh seperti pohon yang disiram. Kalau tabungan ya segitu-gitu aja. Nah investasi sekarang banyak ada surat utang negara itu risk free. Kalau punya uang lebih dikit bisa ke emas saham. Sekarang sudah bisa langsung Bapak Ibu teman-teman bahana juga bisa langsung nggak perlu penjualan. Dan sekarang Bapak Ibu juga mulai ada beberapa namanya bank emas. Jadi kalau ke pegadaian sekarang ada pegadaian digital. Kan biasanya kalau pegadaian itu namanya ke sekolahan ya. Wah, saya lagi nyekolahin pegadaian. Artinya Bapak Ibu lagi ngegadain sesuatu gitu ya. Sekarang bisa ada bank emas. Bank emasnya pegadaian itu juga bisa. Nah, jadi silahkan dipilih mana yang sesuai dengan profil resikonya sekali lagi Mbak Hana. Jadi jangan yang terlalu agresif kalau ternyata kita takut lebih baik kerja kecil gitu. Kurang lebih begitu Mbak Hana. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Sangat menjawab sekali atas pertanyaan saya yang tadi. Mungkin Bapak Ibu boleh langsung disambut pertanyaan yang lain. Boleh langsung raise hand. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah punya bisnis kecil-kecilan di rumah, boleh nih minta tipsnya gimana cara biar bisnisnya bisa lebih Selamat luas siang, lagi. Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam. Boleh Bapak atas nama siapa? Atau Ibu ini yang sedang berbicara? Dari Rasela Indah, Irawan. Oke, sebentar ya Pak. Boleh dinyalakan kameranya Bapak atau Ibu? Ya, Oke, silahkan diajukan yang ingin ditanyakan. ini kan saya termasuk mungkin Gen Z ya, 92. Mau bertanya terkait tentang kita berusaha, apa kita ingin melakukan sebuah usaha atau UMKM itu berdasarkan tren itu seperti apa ya Pak, kira-kira? Usaha berdasarkan tren ya. Ya, Boleh tahu namanya Mas siapa nih? Irawan, Sorry? Irawan. Irawan, Mas Irawan. Usaha berdasarkan tren. Nah, sebenarnya eh, saya kasih gambaran gini aja, Mas Irawan. Usaha berdasarkan tren itu mirip sama kondisi gimana ya? Kondisi produk-produk pertanian di Indonesia. Jadi contohnya gini, kita sering ketemu namanya panen raya ya, Mas ya. Misalkan tomat lagi panen raya, berarti kan itu lagi tren. Akhirnya pada nanam tomat. Tomatnya panen raya kan harga bagus tuh. Tapi kan ada musimnya. Pas lagi turun, tomat, jadi kita nanamnya pas lagi panen raya. Jadi kita ikutannya pas tren itu udah di atas. Nah, itu yang salah sebenarnya. Jadi Hmm. itu yang menjadi tantangan, Mas. Kalau kita ikutnya pas trennya aja, mungkin kita hanya kebagian keuntungannya sedikit. Karena kalau bisnis berbasiskan tren, dulu kita kenal namanya es kepal Milo ya. Siapa yang bertahan? Nggak banyak. Yang dapat untung siapa? Ya yang dari awal bikin, kemudian rame, laris, dia yang dapat. Yang mau bikin trennya itu yang dapat untung. Nah, yang kedua, misalkan dulu ada namanya pisang pasir gitu. Wah, pisang Pontianak atau pisang pasir dulu tahun harusnya kalau Mas Irawan Gen Z saya juga kurang lebih sama nih Gen Z juga itu dulu di sepanjang jalan tuh. Wah, rame.
Terus ya ngetren lagi apa Labubu atau apa. Intinya kalau kita mau bisnis berdasarkan tren, kalau pas trennya terjadi itu boleh karena konsumen lagi nyari. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik, Mas Irawan hanya akan dapat sedikit keuntungannya karena tren itu pasti terbatas. Paling lama 3 bulan, 4 bulan, pasti nanti juga turun. Artinya kalau kita baru ngeh, baru bikin di 2 bulan terakhir, keuntungannya hanya segitu. Jadi kalau mau, ketika ngikutin gitu, Mas Irawan mulai searching lagi. Mulai nyari tahu, wah ini habis tren ini, kira-kira naik tren apa lagi? Ya, jadi itu lebih penting, Mas. Kalau Mas Irawan ikut naik sama trennya, ya insya Allah dapatnya lebih gede. Karena sekarang tren itu kan sebenarnya segampang apa ya? Kita nggak pernah tahu, Mas. Cuman gara-gara hal kecil itu jadi tren. Contoh dulu kalau nggak salah ya apa ya? Kaftannya Syahrini ya. Saya nggak tahu mungkin Mbak Hana atau teman-teman yang ibu-ibu lebih itu rame banget di Tamercit atau apa itu gara-gara cuma Syahrini foto atau posting bagus dibikin. Wah, langsung Syahrini. Tapi ya udah lewat itu nggak laris lagi umum gitu. Nah, untuk bikin tren memang agak sulit, tapi kalau Mas Irawan rajin gitu ya, biasanya nih lihat aja Mas yang FYP kalau di TikTok. Itu apa yang bakalan laris, coba dibuat. Cuman ya memang tantangannya bisnis kayak gini Mas, eh, naik turun. Jadi istilahnya bongkar pasang. Habis bisnis ini udah nggak oke, Mas Irawan ganti bisnis yang lain. Jadi gonta-ganti, ya nggak apa-apa. Asalkan Mas Irawan yang penting jangan beli barang yang sifatnya fixed cost. Wah ini cuma tren, tiba-tiba langsung sewa ruko 1 tahun gitu. Wah jangan gitu ya. Atau beli mesin itu jangan. Tapi lebih aman misalnya udah dapet Mas Irawan ngumpulin modal. Ah kayaknya kalau kayak gini saya mulai cari HP yang bagusan deh. Itu nggak apa-apa Mas. Karena cari HP yang bagusan itu bisa buat konten kan. Hasilnya bagus. Nanti dapat modal lebih dari hasil tren berikutnya. Mas Irawan beli hard disk, beli komputer. Tujuannya apa? Nyimpen kontennya. Jadi dibikin satu persatu yang berhubungan sama tren berikutnya. Yang penting jangan kegoda Mas. Biasanya dapat untung dikit nih, Genzi-Genzi kalau belum nikah biasanya ya. Ini mohon maaf nih, kita sering lihat yang baru pada bekerja motornya NMAX dan macam-macam keren-keren gitu ya. Padahal gitu yang udah berkeluarga mungkin punya gaji lebih gede, mikir NMAX saja, aduh mendingan beli mobil motor bekas gitu. Ya, jadi sebelum nanti berpemasukan tinggi banget, Mas Irawan juga harus jaga. Udah tahu nih kalau uangnya gede nanti saya buat apa, misalkan gitu. Semoga menjawab Mas Irawan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Semoga menjawab ya Mas Irawan untuk pertanyaannya. Iya, selanjutnya mohon izin Pak, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya. Yang pertama atas nama Aan Nurjana dari SMPN 218. Izin bertanya, bagaimana mencari info perusahaan reksadana yang stabil? Mau langsung dijawab atau saya bacakan pertanyaan selanjutnya? Boleh deh biar nggak lupa gitu ya. Oke, silakan Pak. Mencari perusahaan reksadana yang stabil. Jadi sebenarnya Bapak Ibu teman-teman reksadana itu nanti ada perusahaan investasi. Tapi nanti reksadana itu ada beberapa jenisnya, Bapak Ibu teman-teman. Saya kalau jelasin di sini nanti jadi penuh banget ya. Nanti siapa tahu takbirnya ada takbir kedua gitu ya. Kan takbir pertama Allahu Akbar gitu. Takbir kedua rokaat kedua gitu ya. Jadi ini talk show bisnis Ramadan kayak sholat 4 rakaat aja gitu ya. Jadi ntar ada takbir dua, takbir tiga, takbir empat. Jadi ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, pokoknya ada 4 jenis Bapak Ibu teman-teman. Nah jenisnya itu mewakili tingkat resikonya. Resikonya tuh kalau rendah itu reksadana pendapatan tetap. Ya dapatnya segitu-gitu aja, nggak beresiko. Tapi ada nanti reksadana pasar uang. Pasar uang tuh paling aktif Bapak Ibu karena berubah per menit. Jadi sekarang dolar lagi naik, maka kita berubah tuh naik turun. Jadi balik lagi, Bapak Ibu ini inti paling gampang begini. Pengen uang besar, resikonya besar. Pengen uangnya kecil, resikonya kecil. Pengen nggak resiko, ya nggak dapat uang. Jadi low risk low return, high risk high return. Nah sekarang kalau reksadana itu sistemnya bedanya sama saham. Kalau saham misalnya nih ada sebuah perusahaan kita sebut aja BCA.
dia jual sahamnya. Kalau kita beli saham, langsung beli sahamnya BCA, gitu. Tapi kalau reksadana, kita beli ke satu perusahaan, namanya perusahaan investasi ada banyak. Semuanya relatif aman selama tersertifikasi. Jadi dia nanti beli saham. Oh, BCA, bank-bank itu digabung. Baru dijual dalam bentuk saham lembaran. Nah, itu bedanya ketika kita punya reksadana, gitu kita tidak otomatis punya sahamnya BCA. Kurang lebih seperti itu. Teknisnya banyak sih, nanti bisa satu sesi sendiri lah begitu kurang lebih. Tapi siapa tahu nih, eh, Sudin Pusip bisa jadi tempat literasi keuangan juga nih, nggak cuma literasi perpus. Bisa Bapak Ibu nanya datang ke kantor yang ada di Jalan Abdul Muiz ya, semoga saya tidak salah. Semoga menjawab Mbak Hana, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Semoga terjawab ya atas nama Bapak atau Ibu Nurjana. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak atas nama Niko Dawis dari daerah Ben Hill. Izin bertanya, bagaimana nih Pak cara menyikapi pelanggan yang suka berhutang? Mungkin ditakutkan kalau pelanggan yang suka berhutang nanti penjualnya juga nggak balik modal ya Pak. Karena kan berhutang terus dananya tidak berputar gitu ya Pak. Waduh, ini berat juga nih. Saya sarankan tadi buat yang Bapak Ibu yang bertanya, itu follow akun Instagramnya komika namanya Ihsan Rio tuh. Yang punya warteg tuh. Itu komika kalau nggak salah Ihsan Rio itu cukup tegas tuh. Kalau lagi ngadepin pelanggan yang teman-temannya juga sih sebenarnya, komika ada yang mau ngutang mau apa gitu ya. Atau yang kedua Bapak Ibu bisa nulis tuh nanti di depan wartegnya, warteg Bahari, tapi bawahnya Sumut, Bahari Sumut. Semua urusan memakai uang tunai. Wah, jadi tidak boleh ngutang-ngutang. Buat yang ngutang, ya dibatasin aja Bapak Ibu, tuker bon sekali aja lah namanya gitu ya. Ya Mhm. kita perlu sih pelanggan-pelanggan kayak gitu, kita perlu, siapa tahu dari orang yang berhutang itu biasanya kan orang yang membutuhkan gitu. Nah, kalau dia doanya bagus kan Bapak Ibu yang didoain juga, tapi ya juga jangan keterusan. Jadi saran saya kalau seperti itu dibikin bond Bapak Ibu, bikin bond catatan tertulis supaya sama-sama clear tanda tangan dua-duanya di situ. Kalau dia mau ngutang lagi, tebus dulu bond yang pertama. Misalkan bond pertama itu 100.000 dia ngutang. Bayar besok ya, 7 hari, ya boleh. Itu tapi 100.000 itu udah harus kita relakan untuk hilang ya Bapak Ibu. Jadi gitu aja. Terus dia datang lagi. Akhirnya, Mas saya mau beli ini lagi. 50.000. Waduh nggak bisa, tebus dulu ini. Ya ini saya lagi punya uang 50, ya udah tebus dulu 50 deh. Jadi berkurang kan, walaupun tetap 100 totalnya tapi dibikin bond. Yang penting kontrolnya harus selalu pakai bond itu aja. Jadi jangan lebih dari tukar satu bond. Bapak Ibu juga menetapkan satu orang tuh boleh berhutang berapa. Misalnya 20.000 kalau warung makan atau apa. Gitu. Jadi seperti itu. Dan nanti misalnya Bapak Ibu juga bisa nih setiap hari Jumat misalnya. Jadi Jumat berkahnya tuh tidak dengan Jumat berkah bagi-bagi nasi, tapi Bapak Ibu nih yang lagi makan di warung saya nih, ya, saya mau lelang bon. Ini ada saudara-saudara kita yang masih hutang, siapa yang mau menebusnya? Itu. Jadi dibalik Bapak Ibu, wah itu ada tuh bon 5, 20.000, 100.000 udah saya bayarin deh. Nanti orang itu datang, saya mau bayarnya, Pak udah dibayarin waktu Jumat berkah. Itu bisa juga. Jadi terserah Bapak Ibu, berbuat baik itu baik, ya memberikan hutang itu baik, tapi harus siap bahwa itu hilang. Cuman juga terukur Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu baik juga. Nanti Bapak Ibu dimanfaatkan. Bahasa kerennya tuh bahasa Betawinya ngandel. Dikit-dikit, ya Pak boleh nggak gope Pak? Ini buat anak saya belum belum bayaran sekolah Pak gitu. Lah kayaknya dia punya kartu Indonesia, kartu Jakarta plus KJP ini masih minta lagi. Misalkan kayak gitu ya Bapak Ibu. Semoga menjawab Mbak Hana. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Semoga tadi juga sudah terjawab ya, Bapak Ibu. Udah dikasih tips-tipsnya tuh. Di antaranya dicatat, pencatatan hutangnya dengan baik dan benar. Terus bisa dijadikan Jumat berkah dengan membayarkan hutang yang membutuhkan. Selanjutnya ada juga dari kolom komentar, Pak. Atas nama Krisna dari R. Petra Pulau Gundul. Ah, iya, ini dia. Izin bertanya, lebih baik invest seperti menabung yang tidak digunakan reksadana, pasar uang, atau bank emas pegadaian? Lebih baik yang mana ya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih
uang apa namanya reksadana atau emas. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, reksadana dan emas itu sifatnya berbeda untuk dapat manfaatnya. Istilahnya gitu. Kalau reksadana eh, sebenarnya kalau emas itu saya ke emas dulu. Untuk dapat manfaat emas. Jadi emas itu dapat keuntungannya gimana Bapak Ibu? Emas itu dapat keuntungannya ketika nilainya meningkat. Bapak Ibu nih 1 gram sekarang 16.000 Bapak Ibu. 1 gram. Sorry, bukan 16.000, 1.600.000, mohon maaf. 1 gram emas itu 1.600.000. Bapak Ibu tahu tahun 2018 berapa? 1 gramnya 600.000. Berarti kalau saya beli 1 gram di tahun 2018, saya nggak ngapa-ngapain. Sekarang emas saya sudah 1.600.000, berarti sudah 2 kali lipatnya. Tapi apakah saya dapat manfaatnya? Tidak, sebelum saya jual. Tapi ketika saya jual, ya hilang 1 gram emas itu. Bukan berarti ketika saya mau dapetin manfaatnya, saya jual emasnya masih ada. Enggak. Tapi yang awalnya dulu saya 800, sekarang jadi 1,6 juta. Begitu sistemnya. Reksadana kurang lebih sama. Kita beli lembarnya itu, dibeli di harga 10.000. Karena naiknya pasar dalam 1 tahun, dia naik jadi 12.000. Ada keuntungannya 2.000. Tapi keuntungan ini sama dengan emas tadi, baru bisa kita peroleh kalau kita menjual. Jadi namanya likuidasi aset. Nah, eh, saran saya, kalau memang mau mendapatkan manfaat bulanan, ngambilnya jangan emas, jangan reksadana, ambilnya namanya surat utang negara. Ada kok yang syariah namanya sukuk, itu risk free. Nah, itu dapatnya tidak dengan likuidasi, misalnya pemerintah menawarkan surat hutang, begitu ya. Sekarang satu lembarnya 1 juta rupiah, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi memang terjangkau di 1 juta rupiah. Nah, kita punya uang 10 juta nganggur. Kita belikan surat utang itu seharga 10 juta, kita dapat 10 lembar. Nah, biasanya surat utang itu ada masa kadaluarsanya 2 tahun atau 3 tahun. Nah, selama 2 tahun, setiap bulannya kita akan ditransfer bagi hasil daripada surat utang tersebut. Biasanya nilainya 6% per tahun. Jadi, kalau kita naruh 10 juta, mungkin kita dapat sekitar 200.000 per bulan ditransfer dari negara. 200.000, 200.000 sampai selama kita memegang surat utang. 2 tahun nih masa surat utangnya habis, pemerintah menembus balik. Sini semua yang hutang sama saya ambil. Nah, nanti itu namanya kupon. Yang awalnya 10 juta itu nanti bisa kembali 10.500.000 atau bahkan turun 9.500.000. Jadi dia dapat keuntungannya dua, keuntungan per bulan sama keuntungan ketika pencairan di akhir. Nah, beda kan kalau emas mau dapat manfaatnya harus dicairin tapi hilang. Reksadana demikian, yang beda cuma surat hutang. Jadi nanti tergantung profil resikonya. Saran saya sekarang investasi termurah dan yang paling terjangkau itu memang Pegadaian Digital dengan Bank Emas. Karena dia dengan 16.000 rupiah saja, berarti kan harga emas sekarang 1.600.000 per 1 gram. Dengan punya uang 16.000 saja, kita sudah bisa beli emas di Pegadaian Digital 0,01 gram. Jadi disimpan aja. Nanti punya uang 20.000, bayar aja 20.000. Nanti dapatnya 0,013 gram atau apa. Lama-lama besar. Punya 1 gram emas itu berarti 1,6 juta. Jadi Bapak Ibu bayangkan pilihannya banyak. Jadi adik-adik kalau mau nabung dari sekarang, besok nih bilang sama mamahnya, buka Pegadaian Digital. Besok uang angpau dari Lebaran beliin emas. Adik-adik sekarang masih SD, emasnya nanti dicairin bisa buat bayar kuliah, Dek. Itu ya. Emas cenderung naik, jarang turun, tapi turun pun ya turun kecil-kecil. Bayangin 2018 dia 800.000, 2025 sekarang 1,6 juta. Ya, jadi itu. Semoga menjawab Bapak Ibu sesuai dengan pilihannya masing-masing. Saya kembalikan Mbak Hana, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Semoga menjawab ya, Bapak Agus ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh langsung raise hand, tulis di kolom chat, atau mau langsung on mic-nya juga boleh. Kita tunggu. Oke. Ini dari tadi banyak yang tertarik sepertinya dengan investasi, saham, terus, dan lain-lain. Mungkin ada julid
duanya ya Pak ya. Nah, harusnya. Nanti bisa kami dari Prasia Mulia kita juga punya program S1 Finance yang bisa bantu menjelaskan. Jadi siapa tahu nih nanti kalau ada takbir kedua kita siap mendukung juga nih untuk penjelasan. Nggak harus dengan saya, ada rekan saya juga yang mungkin jauh lebih expert di bidang keuangan gitu. Kalau saya hanya pelaku saja. Betul sekali, karena jarang sekali sebenarnya beberapa instansi mengadakan tentang literasi keuangan, tapi ternyata literasi keuangan itu sangat penting ya Pak. Banyak yang tertipu untuk pinjol-pinjol atau bahkan penipuan scam yang sedang tren banget akhir-akhir ini. Ya, jangan sampai tergoda, yang penting gitulah. Iya, betul. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau mungkin dirasa sudah cukup sesi diskusi dan tanya jawab kita siang hari ini? Oke, kita cek kembali di kolom chat. Sepertinya dirasa sudah cukup, Pak. Sudah tidak ada yang bertanya di kolom chat maupun raise hand. Oke. Oke, baik. Sepertinya dirasa sudah cukup. Bapak, terima kasih banyak atas materi dan edukasinya yang luar biasa. Sangat membuka wawasan sekali akan literasi finansial kita semua siang hari ini. Siap, terima kasih Mbak. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Pokoknya tipsnya ya tadi, jangan tergoda sama yang indah-indah gitu ya. Jangan dahulukan perut daripada otak gitu. Dan coba nabung selalu lah. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan Mbak Hana. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Setiawan Kusmulyono atau tadi sudah disampaikan agar lebih akrab dipanggil Bapak Kelly. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Materinya luar biasa dan sangat bermanfaat sekali untuk literasi finansial kita semua. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dalam menambah pengetahuan Bapak Ibu ya, khususnya di literasi finansial. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik Ibu, saya selaku pembawa acara siang hari ini dan tim pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam Zoom hari ini terdapat beberapa kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.